Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali pengajian kita dengan bacaan bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa italakum dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah hendaknya kamu mengakhiri kehidupan atau mati kecuali dalam menyerahkan diri kepada Allah. Surat yang sering kita dengar, Surah Al-Imran ayat 102. Kemudian demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul atau datang dari ketakwaan hati. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 32. Ibu, bapak-bapak yang masuk ke Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, beberapa hari yang lewat, kita yang berada di mukim kita sendiri telah dapat melaksanakan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu berupa puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian keesokan harinya kita laksanakan Hari Raya Idul Adha, dan bagi yang dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah rezekinya, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan ternak kurban sebagai rasa syukur atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah. Dan dagingnya kita bagi-bagikan, itulah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian bagi saudara kita yang diberikan istita'ah atau kemampuan lahir dan batin, jasmani, rohani, mental, spiritual, dan kesempatan, mereka masih berada di Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah dalam melaksanakan rukun-rukun dan wajib-wajib ibadah haji. Ya, mudah-mudahan mereka memperoleh haji mabrur. Dan pada kesempatan yang pendek ini, ibu bapak-bapak, karena kita masih berada di bulan Zulhijjah, kita ingin mengulang kembali hikmah-hikmah yang terdapat dalam syariat yang ditetapkan Allah, terutama dalam ibadah haji. Sekalipun sudah sering kita dengar, mudah-mudahan nanti sebagai pengulangan setidaknya menetap bagi kita dan dapat lebih memantapkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita mengetahui bahwa ketika bulan Zulhijjah ini tiba, kita diingatkan kembali dengan nampak kilas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, mulai dari mencari Tuhan dan menolak penyembahan bintang, ya. Tapi yang disembah dan Nabi Ibrahim, ya, bukan bintangnya, bukan bulannya, bukan mataharinya, tetapi yang disembah adalah pencipta bintang, bulan, dan matahari. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, itu dapat kita tengok dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 79. Kemudian kita tengok pula dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, karena Nabi Ibrahim tidak dapat menerima perlakuan bapaknya pembuat patung,
yaitu azar, lalu patung itu disembah. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'una wa la yubsirun wa la yughni 'anka syai'a." Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, kemudian tidak dapat mendatangkan manfaat sedikit pun. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibrahim kepada bapak dan kaumnya. Ya, jadi jangan berlaku sesat juga. Tetapi bapak dan kaumnya itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mencari cara lain. Akhirnya suatu ketika Nabi Ibrahim merobohkan dan meruntuhkan patung-patung itu, seperti yang sudah sering kita dengar. Ya, dirobohkannya patung-patung itu, Latta dan Uzza itu, tapi ditinggalkannya beberapa buah yang besar. Lalu ketika kebaktian tiba, maka didapatilah tempat kebaktian itu sudah roboh patung-patung yang akan disembah. Nah, dicarilah siapa pelaku yang menghancurkan patung-patung ini. Maka didapatilah seorang anak muda. Maka Nabi Ibrahim ditanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang menghancurkan patung-patung ini?" Maka Nabi Ibrahim berkata, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Tanyakanlah kepada yang besar ini, dia yang melakukannya. Kalau dia dapat bicara, tambah marahlah ya bapak dan pengikutnya itu. Mana bisa dia bicara? Mana bisa dia mendengar? Mana bisa dia memberikan pertolongan? Tetapi tetap juga disembahnya itu. Akhirnya mereka juga tidak menerima perlakuan Ibrahim seperti itu. Akhirnya disepakatilah Nabi Ibrahim akan dibakar. Dibuatlah api unggun besar. Dalam kisah dikatakan api unggunnya itu betul-betul api unggun yang besar. Lalu dimasukkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api unggun itu. Disitulah kekuasaan Allah tiba. Ya, seperti ayat yang sudah sering kita dengar. Kul na yana rukuni bardun wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, inginlah engkau selamatkanlah Ibrahim. Mereka sudah menganggap Nabi Ibrahim itu sudah hangus, sudah menjadi abu. Tetapi Nabi Ibrahim masih hidup. Innama amruhu idza arada syai'a yaqula lahu kun fayakun. Keimanan inilah yang akan kita ambil ibu bapak dalam pelaksanaan kehidupan harian. Banyak lagi ujian-ujian, kita tidak sampaikan seluruhnya. Ada ujian dikabarkan oleh menghancurkan berhala, kemudian dibakar oleh raja dan kaumnya, kemudian hijrah di jalan Allah, kemudian mendoa agar memohon keturunan, karena Nabi Ibrahim khawatir siapa mawalinya, siapa yang akan melanjutkan pemikiran tauhidnya. Dia dikenal dengan bapak tauhid. Siapa yang akan meluruskan pikiran-pikiran yang sudah sesat? Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Tapi Allah mengabulkannya. Kemudian kelahiran Nabi Ismail dan ujian penyembelihan. Penyembelihan itu sudah sering juga kita dengar. Ketika sudah lama memohonkan anak yang dicintai, sudah berusia lanjut, baru dianugerahkan oleh Allah keturunan. Tetapi ketika sudah mulai menanjak dewasa, diuji lagi. Alamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maka tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anaknya itu sudah mulai menginjak dewasa, lalu bapaknya melihat dalam mimpi, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Ismail menjawab, ini adalah kepasrahan
dua orang, seorang bapak dan anak, ya, yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Apa kata anaknya? Wahai bapakku, ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku dan masuk orang-orang sabar. Ini tidak semua orang yang mampu melakukan seperti ini. Ya, kalau kondisi sekarang itu tidak mampu kita apa? Ya, anak tadi Sabaliyah tidak mungkin. Ya, bertentangan dengan logika. Ya, sementara Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid, tapi mimpi yang diperolehnya itu bertentangan dengan apa yang diajak itu. Inilah ya, bergumam. Nah, tapi inilah kebesaran Allah SWT. Tambah lagi diuji dengan berbagai kalimat. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Kita tengok nanti apa kalimat-kalimat yang diperintahkan, yang diuji oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kalimat-kalimat itu pun dapat nanti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah pakaian kita. Kemudian dialog tentang menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana ya menghidupkan orang mati. Sampai hari ini kan banyak pertanyaan. Aidza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadid. Sekiranya kami telah menjadi tulang belulang, mungkinkah kami akan dibangkitkan kembali seperti semula? Nah, pertanyaan itu pun muncul juga. Lain bangkit wak balik wak. Wak mati mah. Sampai sekarang juga ada pertanyaan itu. Kemudian kedatangan malaikat dan kabar kelahiran Ishak, kemudian wasiat tauhid kepada keturunan dan kepada pengikutnya. Ibu bapak, semua kisah-kisah ini adalah dalam rangka pembebasan diri dari berhala-berhala. Apakah berhala yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, yaitu membebaskan manusia dari penyembahan sesama hamba menuju penyembahan para pencipta hamba itu sendiri. Itulah inti tauhid dari ajaran Nabi Ibrahim AS. Lalu dari mana dimulai? Seluruh kisah-kisah ini dihimpunlah dalam beberapa buah rukun dalam ibadah haji. Kalau rukun ibadah haji kita tengok, di antaranya pertama berniat memakamkan ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, kemudian tahallul, kemudian tertib. Itulah setidaknya, tambah nanti wajib-wajib haji, ya, seperti melontar jumroh, kemudian dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu haji-haji yang dilakukan itu dan ada 3 kategori. Ada yang mabrur, ada yang makbul, ada yang mardud. Mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, langsung dibalas di surga. Al-hajju mabrur laisa jaza illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah itu lahir batin, Allah mengetahui, ya, tidak ada lagi balasan kecuali surga. Tapi ada juga haji makbul, haji yang diterima, tapi belum dikatakan dibalasi dengan surga, tapi diterima saja. Nah, tapi ada haji mardud, ditolak. Kenapa ditolak? Mungkin ketika pelaksanaan ibadah haji, biaya-biaya yang dilakukan, wallahu a'lam, ya, atau penyelenggaraan haji yang mereka lakukan tidak sepenuhnya dilandasi karena Allah, mardud, ya. Nah, dari mana agar kita ini, ya Bapak, supaya nanti kita dapat mengambil iktibar dari kisah-kisah yang banyak itu? Inti ajaran dari Nabi Ibrahim itu diantaranya adalah keikhlasan dalam beribadah, kemudian keberanian menghadapi tantangan, karena kita akan menghadapi tantangan sampai akhir hayat kita, sampai sakarat. Kemudian terus semangat pembaharuan yang tidak henti karena alam berubah. Pertama adalah keikhlasan dalam beribadah. Setiap orang menunaikan ibadah haji atau kita yang menunaikan ibadah tentu wajib berniat. Ya, wajib berniat. Karena niat itu adalah bukti keikhlasan kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa
wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Ya, ibu bapak, ketika kita memakai pakaian ihram, berarti secara syariat sudah kita ketahui pakaian ihram itu adalah memakai 2 helai pakaian putih yang tidak berjahit. Tidak sah haji atau umrah seseorang kalau dia tidak menanggalkan pakaian hariannya lalu diganti dengan pakaian ihram itu, 2 helai pakaian putih yang tidak berjahit. Ya, ketika sudah sampai di mikot, masing-masing benua sudah ada mikot-mikot yang ditetapkan secara syariat. Kalau Asia di sini mikotnya, Afrika di sini mikotnya, Eropa di sini mikot. Sudah ada masing-masing. Nah, barulah mereka. Tapi ada juga, kita dulu ketika di asrama haji kita tengok, ada juga yang memakai pakaian ihram mulai dari asrama haji. Ya, ada juga yang memakai pakaian ihram di hotel. Wallahu alam. Tapi yang jelas mereka sudah berniat menanggalkan pakaian, mengganti dengan pakaian ihram. Ya, ibu bapak, ini memberikan isyarat kepada kita, pakaian ihram yang dituju sebenarnya bukan memakai 2 helai pakaian putih. Kenapa seperti itu? Karena masih ada, kita tengok cerita-cerita dari orang mendekat ibadah haji, ya, mereka sudah memakai pakaian ihram, mereka sudah sampai di Mekah, bahkan sudah berada di depan Ka'bah, tapi mereka masih bertanya, di aina Ka'bah? Di mana Ka'bah tu Pak? Kepada mutawif, di mana Ka'bah tu Bu? Pada yang bertanya itu sudah di depan Ka'bah, dia sudah pakai ihram, tapi mereka tidak melihat itu Ka'bah. Berarti yang dituju yang adalah bukan 2 helai pakaian putih yang tidak berjahit, tapi yang dituju dalam pelaksanaan ibadah itu adalah wa tazawwadu fa inna khairat zadit taqwa wattaquni ya uli albab. Berbekallah kamu, berpakaianlah kamu sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian takwa. Kalau pakaian takwa bukan pakaian lahiriah ini secara syariat, tapi pakaian batin, pakaian ruh dia, ruh yang tidak tampak itu. Nah, oleh sebab itu, ibu bapak, bagaimana cara memakai pakaian takwa? Ya sudah sering kita amalkan. Awali dengan niat kepada Allah. Itulah hadis populer, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan atau sesuai dengan apa yang diniatkannya. Innama itu huruf taukid, berasal dari kata inna dan ma. Inna sesungguhnya, ditambah ma kafatun wa makfufatun, yaitu menyeluruh tapi khusus, adatul hasar. Artinya ibu bapak, innama ini lebih spesial, lebih khusus daripada inna. Hanya saja semata-mata khusus. Apa itu? A'malu, amal-amal kamu itu. Amal-amal itu diawali dengan alif lam. Alif lam memberikan isyarat, alif lam istighraqiyah. Alif lam istighraqiyah dalam tulisan ini mencakup seluruh jenis amal. Apakah nan kete, nan manangah, nan gadang. Amal lisan, amalan kolbu, amalan pemikiran, amalan tenaga, amalan ekonomi, amalan sosial, amalan politik, banyak amalan. Itu harus dilandasi dengan bin niyati, dengan niat. Kepada siapa dengan niatnya? Kepada Allah. Ba-nya itu disebut dengan ba musahabah dan ba ilsaq, yaitu ba yang bergandengan, ba yang mendamping. Apapun yang kita lakukan mesti digandeng dengan niat kepada Allah. Artinya menyambungkan ruh
tadi kepada Allah, muttasil, bukan munfasil. Sambungkan dulu niat kita itu kepada Allah. Di mana niat? Niat tepatnya sudah jelas di hati. Ya, hati itulah ya motor untuk menyambungkan jasmani yang di dalamnya ada rohani, kita sambungkan kepada Sang Pencipta itu. Maka dia baru dia tercatat. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu harus ada tujuannya. Segala urusan itu harus ada tujuannya supaya dia tersambung. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta atau bahwa abdan. Setiap sesuatu pekerjaan yang baik tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, terputus dia, Pak. Contoh, ini air dua macam. Saya minum air ini, ya, tapi tidak pakai bismillah, tidak selandasi dengan nama Allah. Ya, saya dapat haus saja. Ibadahnya tidak dapat. Tapi ketika saya membiasakan minum ini dengan bismillahirrahmanirrahim, saya dapat dua. Pertama, dahaga hilang, kemudian dia bernilai ibadah. Maka an-niyatu tuhawwilu minal 'adati ilal ibadah. Niat itu dapat mengubah kebiasaan harian menjadi ibadah dia. Tercatat dia. Itu di kiri kanan kita mereka. Ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang mulia mencatat. Di kiri kanan kamu ada malaikat raqib dan atid, mengetahui apa saja perbuatanmu. Sungguh beruntunglah orang melakukan perbuatan baik dan merugilah orang melakukan perbuatan jelek. Ucapan dicatat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang kita katakan melainkan di kiri kanan kita ada raqib dan atid. Sekarang ilmu pengetahuan sudah maju, divideokan oleh bapak kita ini. Bisa diulang nanti. Ya, berarti tercatat, Pak. Adakah penyambung suara saya kepada video? Tidak ada, Pak, penyambungnya. Tapi soundnya itu, itulah fungsi roh. Maka diberilah kekuatan-kekuatan roh dengan potensi-potensi yang besar itu yang kita sambungkan kepada Allah. Hayat pada Allah, hidup pada kita. Kudrat pada Allah, kekuatan pada kita. Iradah pada Allah, kemauan pada kita. Sami' bagi Allah, pendengaran bagi kita. Basir bagi Allah, penglihatan bagi kita. Kalam bagi Allah, ucapan bagi kita. Akal bagi Allah, otak bagi kita. Qalbu bagi Allah, hati bagi kita. Yang 7 sifat itu dia tidak tampak. Itulah perangkat-perangkat roh. Itulah yang kita sambungkan kepada Allah. Bapak, kalau kita tengok, jasmani kita ini juga memberikan isyarat untuk menyambungkan ruh kepada Allah. Sering juga orang sampaikan, pamannya jari jemari kita nih, kalau dibalik seperti lambang lafaz Allah. Ya Pak ya, lafaz Allah kalau dibaliknya. Nah, jadi kan lafaz-lafaz Allah ini. Sudah beri Allah. Ternyata jari jemari kita juga memberikan isyarat untuk menyambungkan ruh sesudah dia balik. Karena sewaktu kita berada dalam rahim, kan sudah ada ikrar, sudah ada kontrak, sudah ada MOU. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172 yang sering kita dengar. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, lalu Allah mengambil janji, bukankah aku ini Tuhan kau, kata Allah. Maka ruhnya akan menerima amanah dan menjawab bala syahidna. Tidak terjangkau oleh akal. Tengok nanti dalam video Harun Yahya itu tentang keajaiban penciptaan manusia. Bagaimana sperma menembus okun, terjadi pembuahan dari setetes mani, seketul darah, segumpal daging, diberikan tulang belulang, dibalut kembali dengan daging. Itu bisa dideteksi oleh sains dan teknologi. Bisa kita tengok videonya.
Bagaimana sperma seperti gerundang itu menembus opung terjadi pembuahan, lalu dia membelah diri. Kemudian sesudah membelah diri, kemudian yang lainnya akan mati dengan sendirinya sampai sempurna nanti selama 120 hari. Wa yusiru alaihil malak, barulah Allah utus malaikat wa nufiqa fihi min ruhi, untuk meniupkan ruh ciptaan Allah. Ruh itulah yang berjanji kepada Allah, ruh yang tidak tampak itu, ya. Sampailah dia lahir. Anak-anak yang lahir dari rahim ibunya, apakah ibu bapaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi, tetap fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yukhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir dari rahim ibunya berada dalam keadaan fitrah. Itu yang janji yang sudah dibuat oleh Allah tadi. Ibu bapaknya lah yang menggiring anak itu berperilaku Yahudi, Nasrani dan Majusi. Yahudi adalah orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah tapi lari dari petunjuk, seperti hari ini, ya, masih menggempur. Malam tadi pun masih diberitakan bagaimana hancurnya umat dan sebagainya, ya, kita tengok melalui media elektronik. Kemudian Nasrani itu juga sudah diberi pertolongan oleh Allah dan kemudian minta lebih. Majusi begitu juga, tidak ada pendirian. Lah ada dalilnya, lah nampak buktinya, lah nyurasokan, tidak juga percaya dah. Itu Majusi. Ketiga kelompok ini dicela dalam Islam. Sampailah anak itu nanti balik sudah dipikulkanlah tanggung jawab ke pundaknya. Ya, wajib dia melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Atas sambunglah ruhnya tadi kepada Allah. Secara syariat, fisiknya rukuk, sujud, ya, tetapi secara hakikat ruhnya tersambung. Itulah ke subuh, memberikan lambang subuh, ruhnya wajib tersambung kepada Allah. Kemudian berjalan sampai zuhur, wajib lagi tersambung ruhnya kepada Allah. Berjalan waktu asar, tersambung lagi ruhnya kepada Allah. Berjalan sampai maghrib, tersambung lagi ruhnya kepada Allah. Kemudian istirahat, bangkit lagi, subuh, tersambung lagi ruhnya kepada Allah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ibadah ruh itu sudah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya. Itulah yang kita sambungkan kepada Allah. Ya, itu yang kita sambungkan. Di sela-sela ini, itu kita isi dengan ibadah-ibadah sunnah. Seperti subuh. Kalau umpamanya subuh banyak solat sunatnya. Mungkin tahiyatul masjidnya, mungkin nanti sunnah muakkadahnya, baru nanti selesai itu disambung dengan duha. Ya, antara subuh ke zuhur agak lama waktunya, lebih 6 jam umpamanya. Disunahkanlah duha, ya kan? Kemudian antara isya ke subuh lama pula waktu ruh itu tersambung kepada Allah, disunahkanlah tahajud. Ternyata ibadah-ibadah itu ibadah-ibadah di antara ibadah-ibadah sunat itu rupanya ibadah tahajud lebih unggul. Kenapa ibadah tahajud lebih unggul? Ternyata banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk bertahajud. Ayat pun yang sudah latah kita dengar, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam dirikanlah ibadah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Moga-moga dengan ibadah tambahan itu engkau akan diangkat ke tempat yang terpuji. Mana maqam mahmuda itu? Yang 7 sifat tadi. Yang hayat pada Allah, hidup pada kita. Kudrat pada Allah, kekuatan pada kita. Iradat pada Allah, kemauan pada kita. Sami' bagi Allah, pendengaran bagi kita. Basir bagi Allah, penglihatan bagi kita. Kalam bagi Allah, ucapan bagi kita. Akal bagi Allah, otak bagi kita. Qalbu bagi Allah, hati bagi kita. Ya. Inilah yang kita hidupkan melalui ibadah. Itulah pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Nanti ibu bapak kita tengok ada dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 112, ada dalam surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 1 sampai 12, ada surah Al-Ahzab
surat yang ke-33 ayat 35. Kita ambil yang 33 35 ini. Kita ambil sedikit Bapak supaya ruh tersambung. Pertama, Allah perintahkan kepada kita, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Laki-laki dan perempuan muslim, kita sudah lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan muslim, tapi belum sempurna. Kita harus meningkatkannya, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman. Iman pun tak tetap. Iman tak tetap. Ya, dia berubah-ubah. Itu makanya ibu-ibu bapak, ketika kita sudah memakai pakaian ihram lalu kita tawaf, kemudian berkeliling atau berputar dari kanan ke kiri, tawaf secara syariat kita ketahui mengelilingi Ka'bah sebagai pusat inti tauhid, la ilaha illallah, sebanyak 7 kali keliling atau putaran dari kanan ke kiri sambil membaca setidaknya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak, setidaknya itu doanya, tapi banyak lagi doa lain. Ya, banyak lagi doa-doa lain yang diajarkan dalam peribadatan itu. Lalu di sana apa maknanya 7 kali putaran? 7 kali putaran itu maknanya, salah satu filosofinya adalah yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita lewati ini adalah 7 hari berulang-ulang. Hari ini Sabtu, besok Ahad, kemudian Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kembali. Begitu seterusnya sampai kematian tiba. Ketika kematian tiba, ruh tetap hidup. Jasad yang dibenamkan ke tanah. Nah, perjalanan itulah yang kita sambungkan kepada Allah. Berjalan 7 hari berulang-ulang, memberikan isyarat. Itu waktu itu gunakan sebaik-baiknya, kata Allah. Ma min yaumin yansaqu fajruhu illa wa yunadi. Ya bani Adam, ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun. Faqtanim minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Tidaklah terbit fajar pada satu hari, melainkan ia berseru, hei anak cucu Adam, aku adalah waktu, aku ciptaan baru, aku menyaksikan semua perbuatanmu, maka gunakanlah aku, karena aku tidak akan kembali lagi hingga yaumul qiyamah. Dia berjalan dan berjalan. Tidak sah tawafnya itu kalau dia berbalik, tapi dia berjalan dan berjalan. Siapa yang mengetahui tawafnya itu sudah 7 putaran, 6 putaran, 5 putaran, 4 putaran? Dirinya dengan Allah. Nah itulah isyarat. Ternyata dalam 7 hari berulang-ulang, dalam putaran-putaran waktu yang kita lakukan itu, ternyata alam itu berubah-ubah. Al-alamu mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. La yabqa syai'un ala halih. Segala sesuatu tidak ada yang tetap, dia berubah-ubah. Kemudian kita juga akan dihadapkan oleh Allah dengan berubah-ubah itu. Fa inna tasarifaz zaman ajibatun. Yauman taro yusron wa yauman taro usron. Sesungguhnya perputaran roda zaman itu menakjubkan. Satu saat engkau akan mendapatkan kemudahan, tapi di saat lain engkau akan mengalami kesulitan. Dalam kesulitan itulah kita harus memakai pakaian takwa ini. Karena waktu terbatas, itu sudah 6:4 seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Waktu kita juga terbatas. Itu yang dapat disampaikan Pak. Banyak lagi yang lain, hikmah-hikmah yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan kita dapat memakai pakaian-pakaian takwa itu. Wabillahi taufiq. Ada ada masukan daripada Ibu Pak atau pertanyaan? Kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas, ini atau terlalu banyak, Pak ya. Kalau ada silakan. Karena waktu kita terbatas, Pak.
Ya, silakan tengok nanti pakaian ihram kita, pakaian takwa kita, surah At-Taubah ayat 112. At-taibun al-abidun al-hamidun al-sa'iah, ke bawah. Kemudian surah Al-Mu'minun yang sering dibaca itu, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang beriman, allazina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salat, wallazina hum 'anil lagwi muridun, mereka tidak melakukan perbuatan sia-sia, wallazina hum lil zakati fa'ilun, mereka melakukan menunaikan zakat sampai ke bawah. Kemudian dari ini, ya. Wabillahi taufiq hidayah, mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.